wa ta'ala. Dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan berpindah tempat berdiri seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'alan arbah, sampai dia ditanya pada 4 perkara. Mempertanggungjawabkan 4 perkara. Ini penting nih. Ya, kita yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Dan ikutak nang kita seria tahu dia Allah Ta'ala hanya tentang umurnya. Umurukna napake ngapa? Hanya disarengi 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun napake ngapa? Ya, katanya tuh nani pakai ngasih Pak Jeko ji. Ya, anananji. Kan jadi akhirat nani kutan nantaunya sambayanta. Tanya Pak Jeko tani Pak kutan nangang, jangan ta, bembeta. Ya. Otota. Di mana dihabiskan umurnya itu? Wa an syababihi fi ma'ablah. Usia anak mudanya dengan apa dia isi? Kenapa usia muda ditanyakan itu? Padahal sudah masuk di bagian umur kan? Nah, karena ulamanya, nasabahnya usia anak muda ya, itulah usia di mana manusia akan ditentukan masa depannya. Punanya tak tahu masa mudanya dilalui dengan santai, dengan hura-hura, tidak belajar, ya. Besar kemungkinan nanti tuanya menderita, tidak sukses. Sebaliknya punanya tuh masa muda na sungguh-sungguh belajar, rajengi, ya. Insya Allah masa tuanya nanti akan lebih mudah dan lebih berhasil. Kamu aja biasanya. Lalu yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Yang ditanyakan tentang ilmunya, pangisenganna, sejauh mana dia telah amalkan. Hanya kali bangasam kayak belajar tentang sambayang, ya makai sambayang. Kayak kisah mintu carana sambayang. Kecuali itu nak ngisi sambayang, dan disuruh ke sambayang, ni alasan tanggapan suruh ajar ke rong. Ya, punna kisah mau pangisengan na puasa, ya puasa maki. Kisah pangisengan na sedekah, ya sedekah maki. Kan begitu kan? Itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian keempat kata Nabi, ini yang paling berat. Wa an malihi, akan ditanya tentang hartanya, barang-barangnya. Tapi ini barang-barang ruah di pakutan nangga. Min ainat tasabahu, dari mana dia dapatkan? Tidak cukup sampai di situ. Yang kedua, wa fima anfaqahu, nah pakai mali apa? Di mana dibelanjakan? Ini bahayanya barang-barang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tua-tua tu ni pagala beriku ngasih ni kahadere ane bangia. Jadi le baginya saya lewat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajar menjadi Masjid Nabawi. Termasuk mina bacakan di hadis kan Nabi teh. Aku tak namanya saya sahabat. Naranya Rasulullah. Pun nentukan mah bila kalumannya yang tahu bila jai paparisan. Bila selalu kini parisa di akhirat. Nah, karena Nabi betul. Ya. Mulai minne sahabat kan menyimpulkan sendiri. Nah, karena pun akan membantu, enak kira jadi tugas yasi. Jo, padahal yang berkata ini adalah salah seorang orang terkaya di Makkah dan di Madinah. Kisah nyerena. Namanya Abdurrahman bin Auf. Salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Bebas tes antara hari surganya. Orang terkaya.
Sanda ke kalumanya na. Hingga Abdurrahman bin Auf, na senang karena punna kalumanya ngitawa, ya itawangi pakutak nana, antum tahu ero ke cita-cita jadi itu kalumanya, iya na roh be cita-cita na. Nah kanena kero ka jadi tu kasiasi, dodo mak jadi tu kalumanya, lebat aja ke pakamannya. Kamunya pak dongantan jo kate. Kemai, oh keren ku sari medoi sendoi mami na pala. Tahun dibunuh ridoi. Ya Abdurrahman bin Auf aja. Bercita-cita pengen jadi orang apa? Orang miskin. Ingkana karena niat carana, harus ada caranya kan? Harus ada sebabnya. Nah, kebetulan aja di Madinah waktu tua terjadi musim gagal panen korma. Jadi kormana seluruh petani di Madinah panrak ngasing. Panrak kisah di Madinah juga kormanya. Korma di? Korma. Mereka tendri korma juga. Dapat tolo-tolo aja gitu. Ya. Panrak ngasing. Nah karena mau Abdurrahman bin Auf, inilah saatnya saya jadi miskin. Bagaimana caranya? Dia beli seluruh korma petani Madinah yang gagal panen. Nah beli ngasing. Lalu betul, setelah dia beli kormanya orang-orang di Madinah itu, betul hartanya berkurang. Ya. Tiba-tiba, kenapa pirangal oleh ba amali korma beto, korma gagal, korma busuk. Datanglah utusan dari negeri Yaman, utusan dari pemimpin di Yaman, datang ke Madinah karena mereka tahu di Madinah banyak pohon korma. Delegasi itu tujuan utamanya mencari korma busuk. Nasabah anjari Riyaman, tahunya Riyaman ditabangasi ini kematang korone. Ini kematang koronanya ne. Kisahnya koronanya. Iya. Jadi ketika itu terjadi pandemi di Yaman dan seluruh tabib punya dokter ya. Tabib, nah karena tabib bahasa Arabnya. Di Yaman itu menemukan bahwa obat untuk pandemi di sana itu adalah korma busuk. Bati mari Madinah. Boya nggak sana tanjau jangan anjing itu dari Abdurrahman. Antu korma betul kajeng ngasem itu. Iya mimpa tambung. Tidak ada lagi yang punya korma busuk itu. Anjing ngasem rianu dari gudanna. Abdurrahman bin Auf sebetulnya nabali untuk nanapela. Akhirnya apa yang terjadi? Lebih kaya lagi daripada sebelumnya. Ya ini karena tuh gagal miskin. Ya. Ini kan terima gagal kaya ki. Ya. Yo. Iya. Kemudian yang amal yang paling pertama diperiksa di akhirat kelak apa? Ya mintu sambayang. Ya, sholat. Nah karena Nabi SAW awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama kali diperiksa, yang pertama kali akan diaudit oleh Allah dari setiap hamba pada hari kiamat sambayanna. Idza saluhat, kalau salatnya benar, saluha sairu amalihi, seluruh amalnya ikut baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya buruk, jelek, fasada sairu amalihi, maka ibadahnya yang lain juga ikut buruk. Itu karena guru-guru teriolog tupan ritaya, mari kita mulai kehidupan kita dengan memperbaiki sholat. Cini kimi tahu pun niat na bohongin sampai pasti tidak na baik talasan. Cini kimi. Ya. Tahu jangan nak ke. Iya. Pasti sampai ngasih ini sampai suhun deh. Nggak aku tak nak ke lagi sampai ngisan tuh. Ya bagi. Disubangi.
Sambayang ki di. Sambayang ki. Tanggala nanti nak bita ngali sambayangan tu. Tenan tu na bombongi sambayang. Ira teri ditumpuk na iratiana lang itu julo tunjuk lunjuk na. Ini lah sambayang. Antum may ibadah yang lain, Jibril jinao ngerang parintana. Ya, ingkang sambayang anak bita ni undan naik. Iratiana langit yang ketujuh, iratiana Sidratul Muntaha. Itu kejadian apa? Peristiwa Isra Mi'raj ini peringati setiap 27 Rajab. Ya, ini anak-anak kamu-kamu yang penting isinya bulan-bulan Hijriah iya. Kiapa lagi? Kiapa lagi? Ini bulan apa kamu-kamu nih? Ini Zulhijjah bulan apa nih? Bulan 10 Syawal apa 12? 12. Lebas Zulhijjah apa? Yo, porena ngase. Ya. Sambayang kidi. Siap? Siap? Yang mana si paganyang kana siap? Sambayang kidi. Siap, insya Allah. Ya. Kemudian pirang menit pi? Yang terakhir ya. Yang keberapa? Yang keenam nih. Yang kelima apa keenam? Yang keenam. Jadi punna ketujuh ini. Patateri mana kana tujuh mai. Patateri tawa leba. Yang terakhir, orang meninggal itu yang paling mereka butuhkan dari kita, dari orang yang masih hidup seperti kita adalah doa. Ya, apa? Doa. Punatu talasa yang mengharapkan doa. Ya, punna mati mau tahu apa nih harapkan doa. Cocok ini? Iya. Biar cukup gampang. Pataku pikir semua kenapa ragukanan. Karena disebangi ini pasuluk ngasem ustaz kan. Ya. Jadi apa tadi? Yang dibutuhkan orang yang meninggal dunia adalah doa. Makanya salah satu tujuan kita datang di tempat ini dan salah satu tujuan acara takziah. Artinya kan takziah kan sebetulnya artinya hiburan. Ya. Jadinya nih hiburki keluarga na tau matea. Sulana tenan larut dalam kesedihan. Jadi teh kini bapak nenek mai waktunya met takziah, nenek mai pun ampak orangnya tu matea. Tenan sesuai dengan takziah yang tu mai pun ngaru. Nani undang ke tu mai tenan ni undang ki ngaru. Kapuna ngaru jai kateng sentonya ki ngaru. Anya tu ngaru ka ero kini nyonyo. Karena teh mau sedih. Teki mai pun kan kodong. Ya, lem si matanannya itu na yang punya sahibul apa namanya takziah. Iki hibur ki. Tapi hiburan tentunya yang paling penting adalah doa. Dia tunjukkan ustaz pun hiburan yang apa nanti sekali elektronnya le. Karena teh nambah teh hiburan kan tentu nambah jaga dosa. Ya. Punna elektron suara na kering. Nampaknya nakanan jo anjanuna karena checking batu ngasem. Kenapa nama ngeribin je ngasemnya tutuai punya camu ngasem menjauh minyak dalekan dulu. Ya. Irtongi cini biduang. Kemudian itu takziah. Berarti nanti marah-marah karena main ngasem make. Ya. Ini menyetok nak ikatnya apa tahu. Jadi ustaz kerja nu cini ketimbang ji. Ini mau main ustaz karena kita apa tahu. Jadi dia namus dengan ustaz ka. Dia nang ngajian nu cini ketimbang ji. Nia mau tahu kita pada jai. Kamanjo. Iya.
Ini kan malam terakhir itu jadi santai saja toh. Kan jadi ilmunan yang ngasem milik Bang Asem. Jadi ini simpulkan mami nih katen nih. Ya. Jadi doa yang terpenting adindaku di Luru Haji Luru yang paling penting dikirimkan untuk istrinya yang tercinta adalah doa. Doa setiap habis sholat. Doakan. Ya. Ikat poin pun nerotongkin doakan nyetu matiamo ki doakan. Termasuk anjo punna tutuata nyo matiamo tiak lalo ki tak kelupai an doakan nyo tutuata matiamo. Ya. Nah sabu anjo ko dontu matia di kubur ka iya minjo paling na tunggu-tunggu paling na tayang pak doangan na minjo anak-anak na. Setiap waktu sambayang itu tuh mati dikubur karena tayang injo. Nah karena anggap apa sampai mengeribin nih kiriman doa. Ternyata nyo dong mengeribin jo anak nanti sambayang. Karena game online. Ya. Nah karena mungkin ku tanya anakku si Bu Iji mungkin Isa pi. Sanan-sanan itu pun Isa. Pila lantang bangi pila saring injo game na. Tidak pernah sambayang. Sambayan na bawang tanah buntul apalagi doa tutuana toh. Nah karena mau tutuana mungkin subuh ku tanya ko dong anakku nana kiring mbak. Nana kiring penga doa. Subuh tuh moro. Kemana sambayang? Ambang ini tetap salapam mi. Ambang itu tahu pun nana ambang itu tawa. Anjaran sambayangan ni ondang teh kopi ya. Ane naisnya kalian nanti sambayan subuh bangun karena ada ke kopi pagi ini. Pelan-pelan maka bos. Sambayan rong. Sambayang rong. Sing kopi. Turupan lu tanjak kopi mi. Iya. Di. Jadi mana tuh tahu kesiangan? Kanyo kesiangan teh erot tato. Kecuali si bulan mi kamu terus kinjo. Iya nang bangun tete sampulo, tiami itu kesiangannya ya, itu kesialan anjo. Ingka pun nang bangun ki subuh, kesiangan kena kita bangun jam 8, maka yang pertama kita harus lakukan adalah sholat. Mana pun singgah mo. Ini tuh sambayang tena libur nantu. Ini jai tosalan nih, jai banyak pemahaman yang keliru. Nah karena tema harus sambayang ke garing ko. Pila garing itu tapi pila perlu sambayang. Nah sabakulen juga garing nang ngereng mate salah. Iya. Jangan tuh betul dengan tema harus sambayangi ke dodong itu. Biar buat tunjame. Biar buat Pak Jeko ko don teko sore sambayang. Nah mate masa Pak Jeko nana nerang, sambayang nana nerang. Tiada tuh mate tuh ngerang Pak Jeko. Iya. Maafan itu Pak Jegoan deh. Tapi katiku singgungan tuh. Gak pernah dia kemaya sadar kok. Sadar ki. Ini semua untuk kita kan. Jadi tidak ada untuk ya semua nasihat untuk kita semuanya. Jadi doa. Subuh tena musing. Nah karena mungkin lohro kamma mising asar tena mising. Kecewalah orang tua kita di alam kubur. Satu-satunya sekali si Jumaan tuh matia dikuburkan gappa doa gratis dari umat Islam. Ketika Hatib mengatakan, Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ternyata di anak-anak tina tompeng mana Jumako dong Apakah biris-biris nanti anak-anak? Anak baji nih pucak-pucak bawaan. Ini saya juga mengeluarkan apa bahasa Makassar saya tuh latihan anda tersebut. Ya. Jadi pertama apa doa. Jadi banyak doakan kita. Satu mati doakan saja. Yang kedua, yang diharapkan orang yang sudah meninggal dunia dari orang yang masih hidup adalah kiriman pahala dan sedekah. Ya. Ia minta pun itu mate. Ni suruh ki ang ngaji.
Nampan jo baca kurangan ini yakangi pahalana untuk almarhumah. Anja kuranga puna ditunggalengi nasi patam batta lagi 30 juz 114 surat 6.236 ayat ya, berdasarkan Imam Syafi'i. 6.666 ayat berdasarkan Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Dan ada